Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Yuni Ertinawati dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Alpisari Hamzah, NPM 202122053, selaku moderator dari kelompok 11. Adapun topik yang akan kami bahas saat ini adalah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada pemateri pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Humaira, NPM 202122146. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang berasal dari Inggris Raya. Bahasa Inggris merupakan kombinasi dari beberapa bahasa lokal yang sering dipakai oleh masyarakat Norwegia, Denmark, dan Anglo-Saxon pada abad ke-6 sampai abad ke-10 dulu, hingga ditaklukkan Inggris oleh William the Conqueror pada tahun 1066. Bahasa Inggris pun mulai sangat intensif mempengaruhi bahasa Latin juga bahasa Prancis. Dari keseluruhan kosakata bahasa Inggris modern, diperkirakan kurang lebih 50% berasal dari bahasa Prancis dan bahasa Latin. Saat ini, bahasa Inggris telah menjadi media komunikasi utama bagi masyarakat di berbagai negara di dunia, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, serta masih banyak lagi negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai media komunikasi utama negara mereka. Sebagai bahasa yang paling banyak dipakai di berbagai negara di dunia, bahasa Inggris sudah dianggap sebagai bahasa resmi untuk dipakai di dunia internasional. Bahasa yang hampir sama populernya seperti bahasa Inggris adalah bahasa Mandarin. Bahasa Inggris termasuk rumpun bahasa-bahasa Anglo-Frisia pada cabang barat bahasa-bahasa Jerman dan merupakan sebuah bahasa subfamili dari bahasa-bahasa Indo-Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detami Melani Sopadahyar, NPM 202122070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Inggris. Sejarah bahasa Inggris menjadi bahasa internasional memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman Romawi kuno diperlukan satu bahasa yang bisa dimengerti banyak orang, sehingga orang-orang dari berbagai negara bisa mengerti saat berkomunikasi. Itu disebut lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Pada awalnya di setiap wilayah memiliki lingua franca yang berbeda-beda. Kemudian disepakati bersama bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa bersama. Bahasa Inggris merupakan bahasa tertua di dunia dan muncul sekitar 8 Masehi. Pada saat itu di masa kolonialisasi, hampir sebagian besar di wilayah di dunia adalah daerah jajahan Inggris. Negara-negara koloni tersebut diantaranya India, Afrika Selatan, Australia, Kanada, dan masih banyak lagi. Dan mau tidak mau menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa yang penting untuk berkomunikasi. Kemudian bahasa Inggris mengalami perkembangan yang pesat hingga menjadi bahasa internasional. Para sejarawan melacak asal-usul bahasa Inggris sampai 3 suku Jerman, yakni Angles, Saxon, dan Rami yang menginvasi Britania Raya pada abad ke-5. Orang-orang yang tinggal di Inggris pada waktu itu berbicara bahasa Celtic. Para penjajah mendorong orang-orang tersebut ke utara dan barat yang sekarang bernama Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Angles yang menyerang berasal dari England dan bahasa yang dipergunakan disebut English, dari situlah Inggris berasal. Bahasa Inggris kuno diucapkan hingga sekitar tahun 1100. Pada tahun 1500 dan tahun 1600, para pedagang membawa banyak orang baru dalam berkomunikasi. Mesin cetak juga membuat buku lebih umum dan banyak orang yang membaca. Banyak kata dan frasa dari negara-negara yang meresap ke dalam bahasa tersebut, dan bahasa Inggris menuju bahasa Inggris modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friskani Fitria Ramadanti, NPM 202122142. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Seperti yang kita ketahui, pelaut dan tentara serta penjajah yang berbahasa Inggris mengelilingi dunia. Dan mereka bukan hanya berkeliling, tetapi mereka juga menetap. Akibat dari itu semua adalah menyebarnya bahasa Inggris dengan cepat dan luas oleh orang-orang tadi, bahkan oleh Kekaisaran Inggris dan Amerika Serikat. Tidak sedikit negara-negara jajahan ini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Hal ini membuat bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di seluruh dunia, dan secara perlahan bahasa Inggris pun menjadi sebuah bahasa internasional yang baru. Kemajuan teknologi membuat orang bisa mengakses bahasa-bahasa dan budaya asing dengan sangat mudah. Salah satunya melalui internet, generasi muda mulai menyukai musik, film, dan berita selebriti berbahasa Inggris. Ketertarikan ini mendorong lebih banyak orang untuk mempelajari bahasa Inggris, sehingga menjadi sangat populer. Berdasarkan popularitasnya saat ini, bahasa Inggris diprediksi masih akan menjadi lingua franca global hingga puluhan tahun ke depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Novianti, NPM 202122059. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Inggris di Indonesia. Di dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa asing. Dalam kedudukannya itu, bahasa Inggris berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Sebagai alat perhubungan antar bangsa. 2. Alat membantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. 3. Alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa asing di Indonesia, bahasa Inggris bukan bahasa yang bersaing dengan bahasa khususnya bahasa nasional atau bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa tersebut diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, tetapi bukan sebagai alat pengantar penyampaian pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nidaan Fitria Ramadhani dengan NPM 202122501. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penggunaan bahasa Inggris. Orang-orang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris akan mendapatkan banyak kesempatan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Contohnya, dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, bisa memenuhi syarat untuk mengikuti program beasiswa ke luar negeri atau program pertukaran pelajar ke luar negeri. Bahasa Inggris telah menjadi tuntutan wajib dikuasai, terutama di era globalisasi, karena kemampuan bahasa Inggris akan menjadi faktor penyumbang kesuksesan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, di era globalisasi sangatlah penting bagi kita untuk belajar bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristia Ignawanti, NPM 202122150. Di sini saya sebagai pembaca kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahasa Inggris merupakan bahasa yang berasal dari Inggris Raya. Sebagai bahasa yang paling banyak dipakai di berbagai negara di dunia, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa resmi untuk dipakai di dunia internasional. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman Romawi kuno, diperlukan satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang, dan itu disebut lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Pada awalnya, di setiap wilayah memiliki lingua franca yang berbeda-beda. Kemudian, bahasa Inggris mengalami perkembangan yang pesat, sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Bahasa Inggris merupakan suatu bahasa yang relatif mudah untuk digunakan. Di Indonesia, bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa asing.
Di dalam lokasinya sebagai bahasa asing, bahasa Inggris berfungsi sebagai 1. Alat perhubungan antar bangsa. 2. Alat bantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Dan 3. Alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional. Pentingnya penggunaan bahasa Inggris adalah karena yang pertama, orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris akan mendapatkan banyak kesempatan dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, bahasa Inggris sangat mendominasi komunikasi antar bangsa. Dan yang ketiga, bahasa Inggris sekarang bukan lagi hal yang sangat tidak biasa, tapi bahasa Inggris telah menjadi tuntutan yang wajib dikuasai, terutama di era globalisasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian tadi seluruh penyampaian materi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.